selamat datang kembali di Menuju 100. Di sini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan, pekerjaan, budaya, bahasa, dan hal unik. Belajar cepat setiap hari. Jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kita semakin semangat untuk update video ya. Tekan lonceng juga. Kita masuk ke soal TIU tentang silogisme atau penarikan kesimpulan. Kita mulai dari soal nomor 1. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua harimau tinggal di kebun binatang. B. Harimau menempati kandang yang bersih. C. Harimau hewan yang bersih. D. Beberapa harimau tinggal di kebun binatang. E. Semua harimau yang tinggal di kebun binatang bersih. Oke, kita lihat pernyataannya atau premis yang pertama ya. Di sini dikatakan semua hewan di kebun binatang. Mari kita lihat kata yang sama yang bisa menyambungkan dua kalimat ini. Nah, dikatakan di sini semua hewan di kebun binatang. Nah, di premis yang kedua juga ditemukan harimau penghuni kebun binatang. Kita tahu bahwa harimau itu adalah hewan. Dan harimau yang adalah hewan itu tinggal di kebun binatang. Dan sementara pernyataan yang pertama dikatakan semua hewan yang tinggal di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Jadi ini kita langsung coret yang sama ya. Kita langsung coret yang sama. Jadi tinggallah kan semua hewan di kebun binatang dan salah satu penghuni kebun binatang kita coret yang sama. Terus tinggallah harimau menempati kandang yang bersih. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Harimau menempati kandang yang bersih. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Di sini dikatakan, hanya jika berbakat dan berlatih keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Kesimpulan yang secara logis dapat ditarik dari pernyataan di atas adalah pilihan jawabannya A. Jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. B. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. C. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berlatih keras. D. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. E. Jika seorang sukses jadi atlet profesional, maka dia harus berlatih keras meski tidak berbakat. Oke, jadi di sini membaca sekali lagi soalnya ya. Hanya jika berbakat dan berlatih keras. Berarti kesimpulannya seorang atlet dapat sukses jika dia berbakat dan berlatih keras. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang paling tepat adalah A. Jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses sebagai atlet. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Tidur terlalu banyak membuat pusing. Kesimpulan yang tepat adalah pilihan jawabannya A. Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan pusing. B. Semua mimpi Anda akan membuat pusing. C. Kalau Anda pusing, mimpi Anda menjadi kenyataan. D. Kalau ingin pusing, banyaklah bermimpi. E. Sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Oke, jadi di sini kalau kita lihat kata yang sama di antara dua pernyataan ini, premis ini adalah kata tidur. Jadi di sini dikatakan kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur. Nah, karena tidur terlalu banyak akan membuat Anda pusing. Nah, berarti kalau kita buat negasinya, berarti kalau kita ingin mimpi kita menjadi kenyataan, kita harus sedikit tidur. Karena dengan sedikit tidur kita tidak akan pusing. Jadi kita bisa melakukan apa yang ingin kita kerjakan atau mimpi kita bisa jadi kenyataan. Nah, pilihan jawaban yang tepat untuk menjadi kesimpulan dari dua premis ini adalah
E. Sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Nomor 4. Seekor ayam badu selalu bertelur minimal 3 butir dalam per hari dalam seminggu. Badu selalu memberikan semua telur ayam kepada Bude. Kesimpulan yang tepat adalah dengan jawabannya A. Dalam 2 hari telur ayam badu berjumlah 5 butir. B. Badu mempunyai telur ayam yang banyak. Bude mempunyai banyak telur ayam. D. Badu mempunyai banyak telur ayam. E. Badu menyimpan telur ayam. Oke, kita lihat ya kalau pilihan jawaban yang A. Dalam 2 hari telur ayam badu berjumlah 5 butir. Itu pasti salah karena dalam 1 hari minimal 3 butir yang didapat badu dari ayamnya. Terus kalau 2 hari berarti 6 butir ya. Terus sementara yang B, badu mempunyai telur ayam yang banyak. Sementara dia kan memberikan kepada Bude. Berarti dia tidak mempunyainya. Yang C, Bude mempunyai banyak telur ayam. Kita keep dulu. Yang D, badu mempunyai banyak telur ayam, itu jelas salah. Yang E, badu menyimpan telur ayam. Oke, yang benar jawabannya adalah yang C, Bude mempunyai banyak telur ayam. Karena semua telur ayam badu yang dia dapatkan itu semuanya diberikan kepada Bude. Jadi jawabannya adalah C, Bude mempunyai banyak telur ayam. Kita masuk ke soal nomor 5. Kebanyakan mamalia hidup di daratan. Ikan paus termasuk mamalia. Kesimpulan yang tepat adalah pilihan jawabannya A. Ikan paus tidak hidup di darat. B. Ikan paus hidup di darat. C. Ikan paus belum tentu hidup di darat. D. Ikan paus hidup di laut. E. Ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Oke, sekarang kita kita lihat ke pernyataannya ya. Kita lihat kata yang sama. Di premis yang pertama, kebanyakan mamalia hidup di daratan. Dan yang kedua, ikan paus termasuk mamalia. Nah, tapi kita harus menggarisbawahi kata kebanyakan. Kalau kebanyakan berarti tidak semua. Nah, jadi kita lihat jawaban yang paling tepat. Kalau dia A, ikan paus tidak hidup di darat, ya belum tentu, kan? Yang B, ikan paus hidup di darat. Belum tentu juga. Karena di sini dikatakan kebanyakan. Jadi kita tidak tahu apakah ikan paus itu hidup di darat atau tidak hidup di darat gitu. Yang C, ikan paus belum tentu hidup di darat. Kita keep ya. Yang D, ikan paus hidup di laut. Tidak. Yang E, ikan paus adalah mamalia yang hidup di laut. Tidak juga. Jadi jawaban yang paling tepat C. Ikan paus belum tentu hidup di darat, walaupun ikan paus itu termasuk mamalia. Karena ada pernyataan yang pertama, kebanyakan. Berarti tidak seluruhnya mamalia hidup di daratan. Jadi jawabannya adalah C. Ikan paus belum tentu hidup di darat. Kita lanjut ke nomor 6. Semua ikan bernapas dengan insang. X adalah jenis ikan. Kesimpulan yang tepat adalah pilihan jawabannya A. X bernapas dengan insang. B. X bukan jenis ikan. C. X tidak bernapas dengan insang. D. X belum tentu bernapas dengan insang. E. X bernapas dengan insang dan paru-paru. Oke, seperti metode yang sebelumnya, kita melihat kata yang sama dan kita hapus kata yang sama itu. Nah, di premis yang pertama, semua ikan bernapas dengan insang. Jadi, dan di premis yang kedua, X adalah jenis ikan. Jadi, kata yang sama itu adalah ikan. Kita coret semua ikan bernapas dan jenis ikan. Nah, semua ikan dan jenis ikan. Kita coret dan tinggallah X bernapas dengan insang. Nah, jawaban yang tepat adalah A. X bernapas dengan insang. Jadi sekian dulu pembahasan soal kita. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tunggu video selanjutnya. Bye!